Uni Eropa, organisasi regional yang menghubungkan negara-negara Eropa dalam persatuan, baik dalam ekonomi dan perdagangan hingga politik. Para pendiri awal Uni Eropa bertekad untuk menjadikan Eropa yang bersatu, damai, dan makmur. Uni Eropa saat ini sedang berjuang di ambang resesi akibat gempuran krisis energi, imbas invasi Rusia di Ukraina. Puluhan tahun menjalani pasang surut dalam perkembangannya. Bagaimanakah sejarah organisasi antar pemerintah Eropa ini? Perang Dunia I dan II telah membuat porak-poranda kedamaian dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk benua biru. Pada 5 Mei 1949, 10 negara Eropa Barat membentuk Dewan Eropa untuk memperjuangkan demokrasi dan melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman dan Jean Monnet, politikus sekaligus penasehat ekonomi Prancis, menjemput bola untuk menjalin kembali hubungan dengan Jerman sebagai konsekuensi dari permusuhan yang terjadi akibat Perang Dunia Kedua. Gagasan yang dicetuskan oleh Jean Monnet pada saat itu adalah kerjasama pengelolaan batu bara dan baja sebagai sumber yang strategis untuk militer dan industri. Tujuan gagasan itu untuk meminimalisir penggunaan batu bara dan baja sebagai bahan produksi senjata, sehingga peperangan dapat diminimalisir dan kedua sumber daya alam ini dapat dimaksimalkan untuk industri yang memicu perbaikan dan perkembangan ekonomi Prancis dan Eropa. Tanggal 9 Mei 1950 menjadi momen bersejarah bagi Uni Eropa. Inilah titik mula Robert Schuman membeberkan gagasan yang disebut Schuman Plan di Eropa Barat. Lalu disambut baik oleh 4 negara yaitu Belanda, Italia, Luxembourg, dan Belgia. 9 Mei kemudian diperingati sebagai Europe Day. Setahun berselang, European Coal and Steel Community atau ECSI atau Asosiasi Batu Bara dan Baja Eropa dibentuk di Jerman. 18 April 1951, Schuman Plan akhirnya dituangkan menjadi Perjanjian Prancis. Perjanjian ini menjadi tanda bagi 6 negara yang pernah bermusuhan sengit di masa perang, lalu membentuk sebuah asosiasi perdagangan. Negara-negara itu adalah Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belgia, dan Belanda. Inilah organisasi yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Kesuksesan Asosiasi Eropa untuk Batu Bara dan Baja membuat 6 negara pendiri memperluas kerjasama mereka ke sektor ekonomi lainnya. Traktat Roma ditandatangani pada 27 Maret 1957 dan ada 2 perjanjian, diantaranya European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang bertujuan membentuk pasar bersama dan Masyarakat Energi Atom Eropa atau Euratom. Traktat ini memberikan framework bagi EEC untuk bisa mencapai tujuan akhir dari proses integrasi 6 negara ini, yaitu terbentuknya sebuah pasar tunggal Eropa. Tahun 1960-an menjadi periode baik bagi perekonomian. Saat itu negara-negara EEC berhenti membebankan bea masuk perdagangan satu sama lain. Mereka juga sepakat mengendalikan bersama produksi pangan sehingga setiap orang kini memiliki cukup makanan. 3 Mei 1960,
Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dibentuk untuk mempromosikan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi antara negara-negara tertentu yang tidak tergabung dalam EEC. Tidak berhenti di situ, 20 Juli 1963, EEC menandatangani perjanjian internasional besar pertamanya, yaitu Konvensi Yaounde untuk mempromosikan kerjasama dan perdagangan dengan 18 bekas jajahan di Afrika. Pada 1967, keenam negara kemudian merampingkan organisasi yang ada dengan cara menggabungkan 3 pengelolaan organisasi menjadi satu, menjadi European Community. Perjanjian berasal menggabungkan eksekutif dari 3 komunitas, di antaranya Komunitas Batubara dan Baja Eropa, Komunitas Ekonomi Eropa, dan Euratom, mulai berlaku pada 1 Juli 1967. Dengan penggabungan ini, proyek integrasi ekonomi berjalan beriringan dengan beberapa kerjasama politik, keamanan, sosial budaya, dan lainnya. Tahun 1973, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung ke EEC. Lalu Yunani menyusul pada 1981, dan Portugal serta Spanyol pada 1986. Cita-cita European Community ini tercapai dengan penandatanganan perjanjian Uni Eropa di Maastricht, Belanda pada 7 Februari 1992 dan mulai berlaku pada 1 November 1993. Ini adalah tonggak utama untuk menetapkan aturan yang jelas untuk mata uang tunggal, serta untuk kebijakan luar negeri dan keamanan serta kerjasama yang lebih erat dalam keadilan dan urusan dalam negeri. Pada 1993, juga menjadi momen bagi Uni Eropa meluncurkan pasar tunggal dan for freedom of movement untuk barang, jasa, pekerja, dan uang. Hingga 1995, Austria, Finlandia, dan Swedia gabung ke Uni Eropa sehingga anggotanya menjadi 15 negara saat itu. Uang kertas dan koin euro resmi menjadi mata uang legal di 12 negara Uni Eropa pada 1 Januari 2002. Setelah perubahan besar terjadi di Eropa Timur, Uni Eropa melakukan pembicaraan keanggotaan dengan negara-negara Eropa Timur yang dulu berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Uni Eropa melakukan langkah perluasan besar-besaran. Pada 2004, tercatat ada 10 negara baru bergabung, di antaranya Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Estonia, Latvia, dan Lituania. 2013, Uni Eropa menyambut Bulgaria dan Rumania sebagai anggota baru. Kemudian Kroasia bergabung menjadi negara anggota ke-28 pada 2013. Brexit atau Britain Exit adalah kampanye penarikan Inggris dari Uni Eropa yang secara resmi terjadi pada 31 Januari 2021. Dalam referendum pada Juni 2016, 52% pemilih di Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa setelah lebih dari 40 tahun menjadi anggota.
Inggris pun menjadi negara pertama yang meninggalkan Uni Eropa dan tentunya memiliki alasan tersendiri. Saat itu tumbuhnya euroskeptisisme di dalam Partai Konservatif ditanggapi oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron. Cameron lantas berjanji untuk melakukan referendum tentang apakah Inggris harus tetap di Uni Eropa. Bahkan sebelum lonjakan imigrasi pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh pergolakan di Timur Tengah dan Afrika. Banyak warga Inggris yang merasakan tertekan dengan masuknya migran dari tempat lain di Uni Eropa yang telah tiba melalui perbatasan terbuka. Memanfaatkan sentimen anti-imigran ini, Partai Kemerdekaan Britania Jaya yang dipimpin oleh Nigel Farage memperoleh keuntungan besar dalam pemilihan sebagian besar dengan mengorbankan konservatif. Euroskeptis di Inggris juga khawatir dengan kewajiban keuangan Inggris yang muncul sebagai akibat dari tanggapan Uni Eropa terhadap krisis utang zona euro dan dana talangan Yunani pada 2009 sampai 2012. Mereka berpendapat Inggris telah melepaskan terlalu banyak kedaulatannya. Sebanyak 4 negara Balkan Barat menjadi kandidat anggota resmi, tetapi masih berada di ruang tunggu selama beberapa tahun. Makedonia Utara sudah menunggu sejak 2005, Montenegro dari 2010, Serbia mulai 2012, dan Albania pada 2014. Turki adalah kandidat anggota Uni Eropa sejak 1999 dan mengajukan untuk bergabung pada 2005. Namun hubungannya dengan Uni Eropa merosot pada 2013 dan tidak pernah pulih dari tindakan keras Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap lawan-lawannya setelah gagal kudeta pada 2016. Sebanyak 2 negara bekas Yugoslavia lainnya, Bosnia dan Kosovo, dianggap sebagai calon potensial, tetapi belum memenuhi kriteria keanggotaan Uni Eropa. Brussels meluncurkan kemitraan timur dengan sejumlah republik bekas Soviet pada 2009, termasuk Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, dan Ukraina. Uni Eropa mengulurkan hubungan ekonomi dan politik yang lebih dekat dengan imbalan reformasi. Beberapa negara tersebut, terutama Ukraina dan Georgia, menganggap perjanjian itu sebagai batu loncatan untuk keanggotaan penuh. Tetapi tidak ada jaminan yang ditawarkan oleh para pemimpin Uni Eropa. Akhirnya Belarus yang otoriter menangguhkan partisipasinya pada tahun 2021. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani pengajuan resmi keanggotaan negaranya untuk bergabung ke Uni Eropa pada Senin 28 Februari 2022. Pengajuan keanggotaan tersebut dilakukan di tengah invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Zelensky memuji keputusan Uni Eropa sebagai momen unik dan bersejarah dalam hubungan Ukraina dan Uni Eropa, bahwa masa depan Ukraina ada di dalam blok beranggotakan 27 negara tersebut. Keputusan Uni Eropa memberikan status kandidat semakin mendekatkan Ukraina untuk bergabung setelah negosiasi yang berlarut-larut. Uni Eropa menetapkan serangkaian langkah yang harus diambil Ukraina, termasuk memperkuat supremasi hukum dan memerangi korupsi sebelum dapat maju ke tahap berikutnya yang memerlukan pembicaraan aksesi. Uni Eropa menjadi salah satu organisasi internasional terbesar di dunia. Uni Eropa menjadi contoh sukses bagaimana negara-negara dengan berbagai kepentingan bisa bersatu untuk meraih tujuan bersama.